Assalamualaikum, Ibu Febria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Etna. Selamat sore, Ibu. Apa Selamat kabarnya Ibu sore. sore ini? Alhamdulillah, sehat, Bu. Iya, begini Ibu, kan saya sengaja memanggil Ibu ke sini. Kita berjumpa face to face pada sore ini. Insya Allah, di mana sore ini kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat tentunya. Ya, Bu. Adapun maksud Ibu untuk bertemu dengan Ibu Febria sore ini untuk menanyakan masalah. Dengarkan Ibu, ada masalah. Saya dapat ceritanya dari teman dan Ibu ada masalah. Kemudian hari ini kita dapat bertemu untuk membicarakan masalah Ibu. Semoga nanti ada solusi dari permasalahan Ibu ini. Baik, Bu. Iya. Kira-kira kalau boleh saya tahu, ini kan langsungnya bagus dari Ibu ya. Kemarin kan cuma dari teman gitu kan. Kalau langsung dari Ibu kan lebih jelas lagi. Kira-kira kalau boleh saya tahu apa sih masalah yang Ibu hadapi? Boleh ceritakan sama saya gitu. Ini, Bu, saya sedang dilema, Bu. Ada siswa saya yang berkebutuhan khusus, itu dia membawa senjata tajam ke dalam kelas, Bu. Jadi ini dia itu tiba-tiba saja gitu, Bu, mengeluarkan senjata tajam tanpa sebab dan mengancam bagi teman-temannya yang lain. Oke, berarti ada siswa yang membawa senjata tajam dan nanti akan berefek sangat fatal ya Bu ya, kepada siswa-siswa yang lainnya. Iya, Bu. Oke, dari masalah Ibu Febria ini, kira-kira nanti harapan atau tujuannya dari masalah ini apa kira-kira Bu? Dari yang kita bicarakan ini, kira-kira harapan saya tentu saya menemukan solusi atas permasalahan ini gitu. Kalau dibiarkan terlalu sering ini terjadi, tentu dampaknya akan lebih besar ke siswa yang lain gitu. Iya. Baik. Gini Bu, kalau boleh saya tahu, untuk yang siswa membawa senjata tajam ini, anak laki-laki atau perempuan Bu? Oh, laki-laki, Bu. Laki-laki. Iya. Kelas berapa Ibu, kalau boleh saya tahu? Kelas 4A, Bu, siswa saya. Kelas 4. Iya. Ini baru pertama kali atau anak ini sering bawa senjata? Ini baru pertama kali, Bu. Jadi ketika jam istirahat dia menodongkan ke temannya senjata itu gitu. Jadi teman-temannya ini cemas gitu kan. Ditodongkannya, tentu dia agak khawatir temannya, sehingga teman yang lain melapor kepada saya. Habibi nama anaknya, Bu, membawa senjata tajam, Bu, ke sekolah gitu. Setelah saya tanya, rupanya apa yang kenapa kamu bikin seperti itu, Nak? Kenapa kamu bawa gunting? Enggak ada, Bu, iseng aja, Bu. Selama seminggu ini kami tidak ada yang menggunakan gunting gitu, Bu. Jadi tidak ada menggunakan gunting selama pembelajaran selama seminggu ini. Jadi dia iseng-iseng aja, Bu, gitu. Tapi itu sangat berbahaya sekali kalau menurut saya, Bu. Takutnya mengenai siswa yang lain. Berarti gunting ya Bu ya? Iya. Yang dia bawa gunting? Iya. Kira-kira guntingnya itu berukuran kecil apa besar? Ukuran kecil gitu, Bu, yang kalau di warung jualannya harga-harga 4.000 gitu. Sebesar ini aja kita, tangan kita. Oh iya, yang kecil itu yang bisa dilipat ya, Bu? Enggak yang nggak bisa yang dilipat tuh, Bu, yang plastik itu, Bu, yang rangkainya plastik. Yang plastik. Oh iya. Sebelumnya itu pernah Ibu suruh nggak? Misalnya mana tahun Ibu hari itu ada pelajaran prakarya, menggunting-gunting kertas. Ada nggak saat itu Ibu ada pelajaran membuat prakarya, Ibu disuruh bawa gunting?
Oh, tidak ada, Bu. Jadi kalau minggu lalu iya ada. Tapi dalam seminggu Iya, ini waktu itu kejadiannya hari Sabtu. Waktu Sabtu lalu iya ada iya. menggunakan gunting. Jadi mungkin dia ini tidak ditinggalkannya di rumah. Jadi berarti mungkin berada selalu di dalam tasnya sehingga sampai hari Sabtu itu dia mengancam kepada temannya. Oh gitu. Nah, kalau kalau boleh Ibu tahu nih Bu Febria, Iya, Bu. kira-kira dari eh, dari yang dilakukan temannya Teh Bibi tadi, Ibu Febria panggil anak tersebut belum? Udah Oh, dipanggil dia belum? sudah dipanggil, Bu. Udah ditanyakan belum? Kenapa Sudah dia bawa ditanya. gunting? Kenapa dia sudah? Sudah, Bu. Ya. Terus apa kira-kira apa jawabannya Bu? Setelah Ibu panggil, Oh, dia apa jawaban si anak? saya panggil itu anaknya, ya Bu, saya iseng aja Bu, katanya. Membawa gunting, saya iseng aja. Lalu saya tanya, "Em, adakah teman mengganggu kamu?" "Gak ada Bu," katanya. Saya iseng-iseng aja gitu. Dan saya takutnya anak ini kan berkebutuhan khusus Bu. Nanti dia apa Iya, gitu, melukai teman. Hmm. Dia langsung menodongkan ke leher gitu Bu. iya. Oke, baik Bu. Berarti sudah Ibu panggil ya. Nah, Ya. kira-kira dari permasalahan si Habibie ini, apa rencana atau tindakan Ibu ke depannya agar tidak mengimbas kepada teman-teman yang lain? Itulah Bu rencana saya itu saya akan memanggil orang tuanya. Nah, ini pula kendalanya Bu. Orang tuanya ini tidak memahami keadaan anaknya. Tapi saya bisa berkomunikasi dengan adik papanya. Gitu Bu. Jadi rencana saya Iya, pertama memanggil orang tuanya dulu, papanya, karena papanya yang sering mengurus dia. iya, Kalaupun tidak ada iya. perkembangan nampak sama saya akan memanggil adik adik dari papanya, Bu. Mm-mm. Berarti berarti untuk rencana Ibu tadi berarti ada hal yang Ibu persiapkan mungkin nggak? Iya, Bisa Bu. jadi nanti Ibu akan menghubunginya secara langsung Iya. atau melalui pesan pribadi, Iya. WhatsApp dan sebagainya, bisa juga dengan email ya Bu. Iya, Bu. Kemudian ada nggak Bu tanggung jawab Ibu sebagai guru kelas untuk meminta bantuan rekan kerja atau pihak sekolah yang lain, ada nggak kira-kira untuk mewujudkan rencana Ibu tadi? Ada, Bu. Saya mohon bantuan juga. Bisa yang membantu saya itu guru bidang studi, yaitu Ibu Sil dan Ibu Era. Karena kasus Iya, dia perbuatan yang di luar dari tingkah laku anak SD ini tidak hanya ini, dia pernah mengunci temannya di WC tanpa iya, sebab. Sehingga temannya itu tidak bisa iya. keluar WC, Bu. Untung temannya itu berdua pergi keluarnya. Jadi rencana saya akan minta mohon Mm-mm. bantuan juga dengan guru bidang studi di kelas saya, Bu. Oke, baiklah. Uh, uh, Seru sekali ya Bu ya Ya, diskusi kita ini. Mungkin ada sedikit biasanya Ibu kepikiran ya iya. bagaimana ya cara mengatasi studi ini dengan Mm-mm. kita saling coaching ini ada sedikit jalan Ya, untuk Ibu mudah-mudahan, Bu. melakukan plan ke depan tadi. Iya, Bu. Mudah-mudahan. Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya. Mm-mm. Ya, Semoga Bu. kegiatan kita ini bermanfaat untuk Ibu dan untuk yang lainnya. Ya Bu ya. Ya, Bu. Nah, Terima sekian kasih, dulu Bu. dari saya. Makasih ya, Bu. Terima Saya kasih. agak Mohon maaf plong, Bu. atas iya, terima kasih sama-sama Ibu. Iya. Mohon maaf juga ya Bu ya jika ada pertanyaan-pertanyaan saya yang kurang mengenakan di hati Ibu. Saya mohon maaf gitu. Ya, Bu. Dan saya Sama-sama, berharap Bu. agar nanti permasalahan Ibu ini dapat teratasi dengan baik. Iya. Baik, Iya. Bu. Oke Ibu, terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Oke, Bu. Silahkan duduk, Bu. Ini, Bu. iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat. Ibu Ya. gimana kabarnya juga? Alhamdulillah Ya. sehat. Ini Bu, kita agak ngobrol sedikit ya Bu, agak diskusi atau bertukar pikiran. Ini saya perhatikan Ibu beberapa akhir ini agak sedikit murung dan Ibu ada permasalahan. Begini Bu, iya, saya sedikit ada permasalahan. Namun saya agak enggan untuk cerita ke teman saya gitu kan. Takutnya nanti teman menambah masalah gitu kan. Masa gitu aja tidak teratasi dan banyak alasan-alasan lainnya gitu. Jadi saya cenderung memendamnya sendiri gitu loh Bu. Karena Ibu memanggil saya di sini, karena Ibu melihat saya beberapa hari ini murung. Nah, saya beranikan untuk cerita ke Ibu. Sebenarnya gini Bu, saya ada masalah dengan siswa saya kelas 6. Beberapa hari terakhir ini saya perhatikan murid saya ini rata-rata Ibu ya, hampir semua kurang semangat gitu Bu. Ada beberapa orang yang tidak percaya diri gitu Bu. Ada beberapa gitu yang cenderung tidak semangat, kurang percaya diri untuk tampil ke depan. Setiap ada tugas untuk ke depan, untuk presentasi, untuk diskusi, segala yang berhubungan dengan untuk tampil lah Bu, untuk berbicara di depan, yang siswa ini cenderung untuk tidak mau gitu. Dia cenderung menyuruh temannya. Kalau dengan kelompok, misalnya ada berempat orang, dia lebih cenderung si A, kamu aja lah, saya enggak gitu kan. Dia cenderung seperti itu Bu. Atau kalau ada yang bersifat nilai pribadi, tampil masing-masing, dia cenderung nggak mau gitu. Terkadang saya kesannya memaksa, nah kamu harus tampil ke depan, kalau tidak nilai kamu tidak ada gitu. Dengan terpaksa, dia pun tetap tampil, tapi tidak percaya diri. Dia cenderung murung, suaranya pelan, dan pandangannya hanya menunduk gitu Bu. Itu sering saya perhatikan dengan mereka ini gitu. Itu masalahnya Bu. Oh, itu permasalahannya Iya. Ibu Etna. Nah, apa kira-kira menurut Bu Etna nanti yang Ibu Etna harapkan hasil dari diskusi kita ini tujuannya apa nanti gitu? Apa yang Bu Etna harapkan? Iya, harapan saya dengan kita berbincang hari ini Bu, dan saya menceritakan masalah saya ke Ibu, saya berharap permasalahan anak saya ini dapat menemukan titik terangnya, dan saya sangat berharap juga sang anak ini dapat memotivasi dirinya sendiri untuk berani tampil, untuk meningkatkan kepercayaan dirinya gitu. Itu harapan saya Bu. Oke, berarti harapan Bu Etna nanti setelah kita berdiskusi ini nanti menemukan tujuannya yaitu siswanya lebih semangat lagi ya Bu ya. Nah, Iya. dari cerita Ibu Etna sudah saya amati dan dengarkan, berarti dapat saya simpulkan anak Bu Etna dalam kelas itu sebagian atau seluruhnya yang belum bersemangat gitu Bu. Ada beberapa sih Bu, beberapa antara 3 sampai 5 orang loh Bu. 3 atau 5 orang dari? Dari anak 18 anak. Dari 18 orang anak. Oke, berarti dia kurang semangat untuk tampil ke depan. Lalu selama ini apa yang sudah Ibu Etna lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Saya karena permasalahan tadi, saya cenderung memberikan stimulus gitu Bu, memberikan saran, masukan. Nah, misalnya gini ya, nah kenapa kamu, awalnya saya panggil dulu yang kurang percaya diri ini ya Bu ya. Nah kenapa kamu tidak mau tampil? Bu, saya malu Bu, nanti saya diketawain oleh teman-teman saya Bu, nanti saya dibilang beginilah Bu, begitulah Bu, saya nanti dicimoin Bu, nanti diketawain, dibully-bully Bu. Ya, biasanya itu. Kemudian loh, kenapa biasanya
kenapa kamu takut seperti itu? Kan kita tampil kan belum tentu salah gitu kan. Apa yang kita ucapkan kan belum tentu juga benar teman kamu yang lain. Jadi kenapa kamu takut salah? Iya Bu, saya takut aja Bu. Nanti saya diejek, nanti saya tambah takut aja Bu katanya. Jadi membuat mentalnya down lah gitu Bu, karena ejekan teman. Nah, terus saya beri arahan, nah terkadang ya, rasa takut itu harus kita lawan kata saya kan Bu. Kadang apa yang kita pikirkan belum sesulit apa yang kita kerjakan loh kata Ibu. Oh, coba kamu dulu praktekkan. Terkadang setelah kamu praktekkan, oh ternyata murah ya, gampang ya, pasti itu yang kamu rasakan. Tidak sesulit yang kamu bayangkan loh nak. Jadi saya berikan saran-saran seperti Ibu itu Bu. Tapi dia ada sih sedikit termotivasi, namun masih cenderung ragu-ragu gitu Bu. Masih ragu-ragu gitu dia. Berarti Ibu Etna sudah memberikan motivasi, arahan, ya. Iya. Namun kenyataannya masih juga belum ada perubahan. Nah, tentu hal ini langkah yang sudah Ibu Etna lakukan ini karena belum nampak kemajuannya, tentu apa hambatannya gitu dari siswa? Sudah diarahkan, sudah diapakan? Kira-kira apa gitu Bu yang hambatan dari siswanya? Ya hambatan karena mentalnya tadi Bu. Karena mentalnya tadi yang takut diejek, itu hambatannya Bu. Kemudian rata-rata kalau anak kelas tinggi ya Bu ya, karena saya kelas 6 mengajar, biasanya kan mereka sudah pubertas, mereka cenderung mengolok-olokkan gitu loh Bu. Jadi itu yang membuat mental mereka takut gitu. Iya, faktor itu Bu. berarti 5 orang ini karena apanya ya, mungkin potensi dirinya ya Bu ya, yang memang dia tidak mampu untuk berani tampil, atau mungkin dia tipikal anak introvert Bu, bisa jadi mungkin. Kalau kira-kira menurut saya kayaknya iya sih Bu, kayaknya iya gitu. Mereka emang cenderung pendiam, dan sudah saya tanya juga ke guru yang sebelumnya, menurut catatan-catatan guru yang sebelumnya, sang anak ini emang seperti itu. Tampil gitu, cenderung banget pendiam gitu. Oke, berarti Bu Etna udah luar biasa ya menganalisis peserta didiknya, minatnya berarti sudah jelas di sini ya, berarti anak ini introvert. Lalu apa rencana Ibu Etna gitu ke depannya agar siswa ini, anak yang introvert ini berani juga tampil ke depan? Apa kira-kira rencananya gitu Bu? Rencana ke depan apa yang akan Ibu lakukan? Rencana kan mau apa sih, ada kelainan dari si anak, kenapa dia sangat pendiam, sangat tidak percaya diri gitu. Mana tahu ada dari, setelah saya panggil orang tua, mana tahu dari orang tua ada kelainan-kelainan si anak gitu Bu. Jika nanti ada temuan seperti itu, mungkin saya menyarankan untuk dibawa berobat gitu. Oke, soalnya saya kan pernah ngomong juga sama guru yang lain, ada juga sih di kelas lain, ada anak juga yang sama seperti yang saya alami ini. Rupanya anak ini ada kelainan, ada sel sarafnya gitu Bu, gangguan dari sel sarafnya yang membuat ini anak si pemalu, tidak percaya diri. Nanti saya panggil orang tuanya, saya tanya secara detail gitu Bu. Oke, luar biasa sekali. Itu rencana pertama. Rencananya luar biasa sekali, memanggil orang tuanya, iya, berkomunikasi membawa dia berobat. Mana tahuan siswa kita ini kurang perhatian juga di sekolah, atau tipikal keluarganya yang memang pendiam di rumah, jarang komunikasi dengan orang tua. Oke, luar biasa sekali Bu Etna. Siapa yang dapat membantu Bu Etna ini kira-kira dalam menjalankan rencana aksi ini? Untuk bantuan itu yang paling dekat mungkin rekan sejawat ya Bu ya. Kemudian guru yang sebelumnya, karena saya sudah mendapat catatan si anak ini yang 5 orang tadi ya Bu ya. Kemudian nanti orang tua sangat membantu sekali bagaimana anak ini di rumah, bagaimana apakah ada kelainan,
kemudian apa tindakan nanti, apakah dibawa berobat dan sebagainya dan segala macamnya. Kemudian nanti saya juga akan minta bantuan kepada teman-teman yang lain. Contohnya ada anak yang benar-benar rasa percaya diri itu emang tinggi gitu. Nanti akan saya ajak si anak yang kurang percaya diri ini untuk kolaborasi, untuk melakukan diskusi juga. Bagilah nak pengalaman kamu kepada si A, kenapa dia tidak percaya diri, apa sih yang membuat kamu termotivasi, yang membuat kamu percaya diri. Nanti juga saya minta bantuan si anak ini juga Bu, agar si anak ini termotivasi juga. Kadang kita kan tidak mempan, mungkin lo temannya yang sebaya dia mendengarkan gitu Bu, mendengarkan nasihat temannya gitu. Ya. Oke, baiklah. Berarti Bu Erna yang tadi menceritakan memanggil orang tua, guru dibantu oleh guru kelas 5 ya, berarti dia kelas 6 sekarang ya Bu ya. Lalu dengan bantuan teman. Nah, kira-kira yang lebih dahuluan Ibu rencanakan untuk dilaksanakan yang paling dekat dulu, dalam rencana terdekatnya apa dulu Bu? Dengan siapa dulu? Apakah dengan orang tua, orang dengan siswa teman di kelasnya dulu yang Ibu apakan komunikasikan orang tua, atau dengan guru di kelas sebelumnya gitu Bu, yang memungkinkan dalam waktu dekat yang akan Ibu Mungkin lakukan. kalau iya, rencana saya kan kemarin dengan guru mungkin Bu, guru yang sebelumnya, karena beliau kan ada catatan, dan saya yakin yang guru yang sebelum ini sudah memanggil orang tuanya juga gitu. Oh, iya. Saya tanya dulu ke guru yang sebelumnya, kan dapat informasi ya Bu ya. Setelah itu nanti baru orang tua. Nah, betul nggak Bu? Saya tanya ke guru sebelumnya, seperti ini loh Bu, bla bla bla. Kemudian baru panggil orang tuanya. Oh iya Bu, anak saya seperti ini. Udah Ibu lakukan dulu pengobatan atau apa tindakan Ibu. Saya tanya nanti Bu. Kemudian setelah itu nanti untuk memotivasi biar lebih semangat lagi, baru saya panggil teman anak ini yang mempunyai motivasi tinggi untuk berbagi pengalaman, untuk membangkitkan gairah atau rasa percaya diri dari anak yang kurang tadi. Oke, luar biasa sekali Bu rencana Ibu. Oke, menurut saya itu sudah bagus sekali Bu rencana Ibu. Ini komitmen ke depannya bagaimana Bu? Komitmen Ibu ke depan kepada anak ini gitu. Saya berharap anak ini nantinya Bu, dia benar-benar berubah lah gitu Bu. Akan saya pantau terus perkembangannya. Kemudian saya akan terus mengkolaborasikan dia dengan teman yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi tadi. Pokok intinya nanti Bu, saya berharap anak ini benar-benar berubah lah Bu. Ada perubahan ya Bu ya. Lakukan pemantauan terus. Oke, baiklah Ibu Edna, terima kasih ya Bu Edna. Semoga tujuan yang kita diskusikan hari ini terlaksana. Mohon maaf mengganggu waktu Bu Edna. Sekali lagi saya mohon maaf. Ya, oke, luar biasa. Semoga sukses rencana aksinya. Oke, terima kasih Bu Edna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih juga ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.